selamat datang di podcast Ngopi bareng aku Filia yang akan menemani kalian pada episode kali ini dengan topik pembicaraan yang tentunya sangat inspiratif dan juga seru, yaitu belajar bisnis sejak kecil dari jualan gambar sampai usaha sendiri. Setiap orang punya titik awal yang berbeda dalam mengenal dunia bisnis. Ada yang baru mulai saat kuliah, ada juga yang ternyata sudah punya jiwa wirausaha sejak kecil, mulai dari hal sederhana seperti jualan gambar, makanan ringan, atau bahkan mencoba beberapa ide usaha lainnya. Menariknya, pengalaman-pengalaman kecil seperti itu seringkali bukan cuma soal mencari uang saja, tapi juga tentang melatih keberanian, juga kreativitas. Dan pada episode kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang punya cerita menarik sekali tentang bagaimana ia sudah mulai berbisnis sejak kecil. Halo Kak, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang pada kesempatan kali ini. Boleh dong perkenalkan diri Kakak terlebih dahulu agar teman-teman semua itu lebih kenal lebih dalam lagi seperti itu. Oke, sebelumnya makasih ya udah diundang di podcast ini. Perkenalkan, aku Irfan Arif Wicaksono, biasa dipanggil Irfan. Oke, aku penasaran banget ini Kak, katanya kamu itu sudah mulai berjualan dari kecil, bahkan kayak sederhana seperti jualan gambar gitu. Boleh ceritain nggak gimana awalnya kamu itu kok bisa kepikiran untuk berjualan waktu itu, dan kenapa kamu memilih gambar untuk yang dijual itu? Ya, jadi emang dari kecil itu aku udah mulai jualan ya. Jadi dari kelas 3 atau kelas 4 aku agak lupa, udah mulai jualan, mulai dari jualan gambar, jadi kayak gambar vektor gitu nanti diwarnain. Kemudian aku juga pernah jualan ikan dan masih banyak lagi. Jadi kenapa aku milih gambar, karena memang dari SD itu aku suka gambar, suka lukis, dan beberapa kali juga sering didelegasikan sama guru untuk ikut beberapa lomba yang berkaitan juga sama gambar, lukis itu. Keren banget sih Kak, itu bisa kepikiran buat jualan gambar karena udah punya bakat sendiri buat gambar gitu. Menarik banget, apalagi itu kayak mulai dari inisiatif sendiri kan Kak, berjualan itu. Betul, jadi emang ya dari diri sendiri, karena dari hobi juga bisa tersalurkan. Iya sih, keren banget. Oke, selain jualan gambar itu, katanya kamu juga tadi menyebutkan kalau kamu pernah jualan ikan, jualan makanan juga. Kalau buat makanan itu kamu jualan apa itu Kak? Kalau makanan itu dulu ada kayak ciki-cikian, terus ada es lilin, ada kiko gitu. Jadi kalau dulu itu biasanya tiap hari Minggu pagi suka ikut ibu ke pasar. Nanti ke pasar itu kita tuh istilahnya kulaan barang, yang ciki-ciki ada yang satu bal itu. Iya. Nah beli itu nanti dibawa pulang ke rumah, terus dipajang. Nah kebetulan aku tuh majangnya di belakang, jadi emang kalau jualanku itu istilahnya dari mulut ke mulut, karena emang kalau dari depan tuh nggak kelihatan kayak orang jualan gitu sih. Terus aku juga pernah jualan ikan tadi. Ikan tuh dulu beberapa kali aku suka ke sawah kan ya, kadang ikan dari sawah juga aku jualin. Terus di tempatku tuh ada namanya orang jual bibit-bibit ikan, kayak ikan lele, ikan apa lagi ya, gurame. Nah itu aku kadang suka beli juga, beli puluhan ekor, nanti aku kemasin per ekor gitu, terus aku jual. Menarik banget itu Kak. Oke, kalau dari pengalaman tadi jualan ikan, jualan gambar, jualan makanan itu, apa sih tantangan terbesar yang pernah kamu hadapi saat berjualan di waktu masih kecil itu? Kalau aku pribadi ya, jadi kalau sewaktu SD itu selama jualan tuh nggak ada dalam artian, karena emang sewaktu SD itu nggak terlalu memperhitungkan keuangannya. Jadi ya yang penting kita punya barang, keluar dapat uang, udah gitu aja. Untung paling
tipis-tipis saja, Iya. 500.000. Terus sebenarnya kalau tantangan itu justru sewaktu aku SMP. Jadi SMP itu aku pernah jualan baju. Sistemnya itu kita ngambil di toko ya, atau biasa disebut tuh reseller. Iya. Jadi kita ngambil ketika sudah ada orderan. Nah, tantangannya apa? Jadi di toko itu kadang itu resellernya itu nggak cuma satu. Jadi ada, kebetulan di toko aku tuh ada sekitar 10 reseller. Jadi emang kita itu benar-benar bersaing di satu wilayah, di satu platform. Jadi waktu SMP itu emang platform yang lagi naik-naiknya untuk berjualan itu ada Facebook sama Instagram. Nah, kita itu semua reseller tuh joinnya itu di situ semua. Jadi emang harus pintar-pintar gimana kita narik pelanggan sih. Apalagi kita kan sistemnya COD. Jadi kalau dari situ biasanya kita ya pintar-pintar untuk kadang kan konsumen ada yang nggak mau COD jauh, nggak mau COD dekat. Kita itu pintar-pintar lah buat gimana mengelolanya. Nah, dari semua pengalaman berjualan kamu, jualan ikan, jualan gambar, jualan makanan juga, pelajaran paling berharga apa sih yang kamu dapat dari jualan itu? Kalau pelajaran paling berharga ya, karena kita jualan tuh waktu SD, SMP, ya notabene-nya belum terlalu dewasa ya. Jadi emang kalau di umur-umur segitu itu pelajaran yang dapat tuh yang pertama kita tuh bisa mengelola keuangan ya. Jadi emang ya mungkin waktu SD kita untungnya belum seberapa, tapi waktu SMP itu waktu aku jualan baju itu emang udah lumayan lah ya. Dari situ kita bisa mengelola keuangan, maksudnya sebagian ditabung, sebagian lagi dipakai untuk kebutuhan atau lain sebagainya. Terus kalau yang lain tuh mungkin ini karena kita kan interaksi langsung ya sama konsumen, kita ketemu langsung, kita juga belajar cara istilahnya negosiasi dengan konsumen langsung, negosiasi harga, negosiasi tempat untuk ketemu. Jadi kita istilahnya belajar untuk komunikasi langsung dengan konsumen gitu. Oke, wah, dari ceritanya yang udah dibilang tadi itu pasti pengalamannya tuh sangat berharga sekali ya Kak buat kita pelajaran hidup kedepannya itu. Terus kalau aku boleh tahu Kak, kalau buat pengelolaan uang itu kamu itu dibantu orang tua apa sendiri? Soalnya kan kalau dilihat itu waktu itu kan masih SD, masih SMP itu kan masih anak kecil gitu Kak. Jadi waktu itu waktu SD, SMP karena sebenarnya kan belum terlalu paham ya mengelola keuangan. Nah, aku itu diarahkan sama orang tua untuk buat namanya rekening tabungan. Jadi di dekat rumah itu ada bank daerah ya yang menyediakan istilahnya rekening tabungan tanpa potongan gitu. Nah, aku diarahkan untuk membuat rekening situ. Jadi semua keuntungan dari jualan sebenarnya yang paling besar itu ya jualan baju itu ya yang paling berasa, itu aku masukin ke sana semua. Jadi istilahnya kita juga bisa melihat lah hasil kita itu 1 bulan jualan, 2 bulan tuh berapa yang kita dapat gitu sih. Wah, enak banget ya Kak kalau kayak gitu, jualan dari inisiatif sendiri terus dibantu juga dengan orang tua, pasti seru banget ya kayak gitu. Oke, itu semua kan sangat menarik sekali ya Kak, karena ternyata dari pengalaman kecil itu bisa jadi dampak besar di hidup kita seperti itu. Terus menurut kamu sendiri tuh Kak, apakah kebiasaan berbisnis sejak kecil itu berpengaruh ke cara kamu berpikir atau menjalani hidup sekarang ini? Sebenarnya itu cukup berpengaruh ya di kehidupan sekarang, karena kan kalau saat ini aku tuh lagi kuliah. Jadi kan kalau kuliah itu kita ngekos, kita keluar biaya makan sendiri. Nah, jadi kan kita dapat transferan dari orang tua. Nah, kita tuh harus pintar-pintar lah mengelolanya itu. Nah, dari bisnis dari kecil itu ya setidaknya kita bisalah membagi beberapa skala prioritas dari uang itu nanti mau digunakan kemana. Jadi istilahnya nggak melebar-melebar atau istilahnya malah kekurangan gitu ya. Terus juga kalau dari skill komunikasi juga berpengaruh ya, karena kan sewaktu kuliah itu kita tuh bertemu tuh banyak orang ya dari berbagai
provinsi, dari berbagai instansi, dia berpengaruh sih. Wah, jadi kalau pengalaman itu meskipun udah lama ya, hitungannya kan udah lama gitu, tapi tetap berpengaruh ya Kak buat kehidupan saat ini, buat kuliah gitu. Nah, buat teman-teman semua yang lagi dengerin podcast ini, mungkin sekarang adalah waktu yang tepat untuk mulai mencoba. Nggak harus langsung dari yang paling besar, kita bisa mulai yang paling kecil dulu seperti pengalamannya Kak Ivan tadi, seperti itu. Oke, nggak terasa nih obrolan kita sudah sampai di akhir, dan dari cerita ini kita bisa belajar bahwa memulai bisnis itu nggak harus menunggu dari dewasa atau punya modal besar. Justru dari hal yang paling kecil kita bisa belajar banyak hal yang berguna untuk masa depan kita. Dan untuk kalian yang sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir, semoga obrolan ini bisa membuka pandangan baru kalian untuk menambah semangat dan mencoba hal-hal yang baru. Oke, selesai sudah acara ngobrol-ngobrol kita hari ini. Aku Filia, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya.